Hah, tugas mekanika fluida? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik Pak, terima kasih sebelumnya telah memberikan tugas presentasi video ini, di mana tugas ini itu menyangkut mata kuliah mekanika fluida diampu oleh Bapak dosen pengajar Dr. Insinyur Aladin Eko Purkuncoro STMT. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang pengertian mekanika fluida. Apa sih mekanika fluida itu? Nah, mekanika fluida itu adalah cabang dari ilmu permesinan yang mempelajari tentang pergerakan dari fluida. Fluida itu sendiri adalah zat yang berubah bentuk secara kontinu, dalam artian terus-menerus bila terkena tegangan geser. Berapapun kecilnya tegangan geser itu. Nah, fluida sendiri itu berupa zat cair dan gas. Fluida itu sendiri terdiri dari dua jenis, Pak, di antara lain. Satu, fluida statis. Nah, fluida statis itu adalah fluida yang dalam keadaan diam atau dalam kondisi tidak bergerak. Nah, di mana fluida statis sendiri memiliki tiga macam, yaitu Pascal, hidrostatis, dan archimedes. Nah, sedangkan yang kedua adalah fluida dinamis. Nah, fluida ini dalam kondisi yang bergerak. Nah, fluida dinamis itu memiliki dua, yaitu Bernoulli dan kontinuitas. Nah, aliran fluida sendiri itu, Pak, biasanya dibagi menjadi empat. Nah, satu turbulens, transisi, laminar, sama chaos. Tapi biasanya yang sering digunakan itu tiga, Pak. Hanya turbulens, transisi, sama laminar. Jadi, sifat-sifat fluida itu sendiri terdiri dari lima sifat. Yang pertama kerapatan, yang kedua kekentalan atau viscosity, yang ketiga kemampatan atau compressibility, yang keempat tegangan muka, dan yang kelima kapilaritas. Nah, sedangkan kerapatan sendiri adalah Ukuran konsentrasi massa zat cair dan dinyatakan dalam bentuk massa atau M persatuan volume atau V. dan sedangkan kekentalan sendiri itu atau viscosity adalah Nah, sifat dari zat cair untuk melawan tegangan geser pada waktu bergerak atau mengalir. di mana didapat rumus bahwa V atau viscosity sama dengan mu per P. Kemampatan atau compressibility adalah Nah, kemampatan sendiri adalah perubahan volume karena adanya perubahan atau penambahan tekanan yang ditunjukkan oleh perbandingan antara perubahan tekanan dan perubahan volume terhadap volume awal. sehingga didapat rumus bahwa kemampatan atau compressibility K sama dengan dP per buka kurung dV per V. Nah, tegangan muka itu adalah Molekul pada zat cair yang saling tarik-menarik secara seimbang. Nah, diantaranya sesama dengan gaya banding lurus dengan massa atau M dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak atau R antara pusat massa. sehingga didapat bahwa rumus dari tegangan muka itu adalah F sama dengan M1 kali M2 per R2. Di mana M1 itu adalah massa 1 dan M2 itu adalah massa 2 dibagi R atau jarak. Nah, sedangkan kapilaritas itu adalah Kapasitas sendiri adalah gaya kohesi dan adesi antar molekul. Nah, jika kohesi lebih kecil daripada adesi, maka zat cair itu akan naik dan sebaliknya. Jika lebih besar, maka zat cair itu akan turun. sehingga didapat bahwa rumus dari kapilaritas itu adalah H sama dengan 2 Rho cos theta per Y kali R. Nah, di mana H sendiri adalah kenaikan atau penurunan zat cair, H sendiri tegangan permukaan, Y adalah berat jenis zat air, theta adalah 0 derajat untuk air dan 140 derajat untuk air raksa.
sedangkan R adalah jari-jari tabung. Nah, untuk konsep sendiri ya, untuk konsep tekanan penerapan dalam hal pengukuran itu bisa digunakan manometer. Jadi, Pak, pengukuran aliran fluida itu bisa diukur menggunakan manometer. Nah, sedangkan manometer sendiri ada beberapa jenis. Nah, ada 3 jenis manometer yang pada umumnya, yaitu satu, biasanya menggunakan manometer tabung piezometer. Nah, yang kedua menggunakan manometer tabung U, dan yang ketiga manometer menggunakan tabung miring. Nah, yang selanjutnya yaitu distribusi tekanan dalam aliran fluida. Nah, apa sih distribusi tekanan dalam aliran fluida? Nah, yaitu cara tekanan berubah sepanjang suatu lintasan dalam fluida. Nah, jadi tekanan fluida didistribusikan dalam suatu sistem aliran fluida. Nah, seperti aliran dalam pipa atau saluran. Nah, rumus dasar yang sering digunakan dalam konteks ini adalah hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa tekanan statis, tekanan dinamis, dan ketinggian potensi energi suatu fluida akan tetap konstan jika tidak ada kehilangan energi atau kerja yang dilakukan pada sistem. Nah, hukum Bernoulli sendiri dituliskan dalam rumus matematis yang mencakup variabel-variabel tersebut. Sekian isi yang dapat kami pahami selama pertemuan pertama sampai pertemuan 6 yang diajar oleh Bapak. Sebelum itu, pesan dan kesannya yang selama ini saya dapat di mata kuliah mekanika fluida ini. Yang pertama, sangat bermanfaat bagi saya dan Teguh, karena sesuai Pak dengan visi misi prodi, di mana membentuk mahasiswa yang berkarakter, membentuk kita itu untuk selalu berpikir bahwa mekanika fluida ini sangat penting di dunia industri, dan membentuk kita itu untuk menjadi mahasiswa yang berkreativitas tinggi. Nah, kita kuliah mekanika fluida ini diberikan metode pembelajaran sama Pak Ladin yang inovatif, yang aplikatif, tidak membosankan, jelas dari pertemuan 1 sampai dengan 6 sebelum UTS, yang pada akhir pertemuan selalu diberikan kuis atau tugas sesuai dengan kontrak kuliah di awal kuliah. Dan ada prakteknya secara langsung. Ada tugas individu, diakhiri dengan tugas kelompok dengan membentuk tugas kemasan presentasi melalui video vlog pembelajaran. Dalam artian, eh, video ini betul-betul diajari sekaligus oleh Bapak Aladin untuk membentuk diri kami sebagai makhluk sosial, di mana tidak tidak bisa bekerja secara sendirian, artinya membutuhkan orang lain. Proses perkuliahan mekanika fluida ini sangat sesuai dengan pencapaian pembelajaran di mata kuliah mekanika fluida yang diajarkan oleh Bapak Dr. Insinyur Aladin Eko Purkuncoro, ST dan MT. Eh, Seperti biasanya, sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita melakukan slogan dulu, seperti yang diajarkan oleh Bapak untuk mengakhiri sebuah pembahasan atau pembelajaran. Narkoba, no. No. Prestasi, yes. Yes. Teknik mesin, Solid, solid, solid. ITN Malang, luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ladin. Sekian dari pembahasan saya. Apabila ada penjelasan saya yang masih kurang atau ucapan kami yang tidak mengenakan Bapak atau kurang berkenan, mohon dimaklumkan dan mohon dimaafkan. Untuk pesan dan kesan Bapak, tetap jaga kesehatan dan terima kasih atas bimbingannya Bapak Dr. Aladin Eko Purkuncoro STMT. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang berkah, serta diberikan kesehatan, selalu diberikan rezekinya. Amin. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sore. Terima kasih Pak.